ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Ibu saudara kekasih, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita mohon penyertaan Tuhan lewat firman-Nya. Sebelum itu kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih di pagi hari ini atas penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh dihantar masuk dalam hari yang baru untuk melakukan tugas dan aktivitas kami. Sebelum itu Tuhan, Kau berkati kami lewat firman-Mu sebagai penuntun perjalanan hidup kami. Berkati kami semua yang mendengar, juga bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami sedia untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Ada kata yang sering diucapkan dalam bahasa Karo, de pengindong kuing. Kata ini menggambarkan bahwa apa yang dihadapi dan apa yang dijalani dalam hidup ini tidak seperti yang diharapkan atau yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, ada perasaan yang seolah-olah ada penyesalan dalam hidup ini. Kata-kata yang dipergunakan penulis Ibrani, penganiayaan dan keputusasaan, inilah yang dihadapi oleh orang-orang Kristen Yahudi yang ada di kota Roma, di mana mereka mengandalkan Musa jadi panutan mereka dalam kehidupan ini. Semua mereka tinggalkan dan menerima mengakui Kristus dalam hidup mereka. Apa yang terjadi, saudara? Kristus yang mereka terima itu tidak memberikan seperti apa yang mereka harapkan dalam hidupnya. Penulis melihat apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen Yahudi itu, menunjukkan tanda-tanda mau kembali kepada kehidupan yang lama. Saat mereka mengandalkan Musa dan mau meninggalkan kepercayaannya kepada Kristus Yesus. Saat itulah penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus Kristus lebih tinggi dari Musa dan berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus dengan menjelaskan secara teliti keunggulan dan ketegasan pernyataan Allah dan penebusan dalam Yesus Kristus. Penulis menyatakan 3 hal yang perlu mereka pikirkan dan renungkan. Yang pertama, tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus hingga pada kesudahannya. Yang kedua, tetap maju terus
menuju kedewasaan rohani. Yang ketiga, tidak kembali kepada kehidupan yang lama dan tidak meninggalkan kepercayaan kepada Kristus Yesus, karena Kristus lebih tinggi dari Musa. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga mungkin merasa teraniaya, merasa putus asa, bosan, jenuh dengan adanya situasi dan kondisi seperti sekarang ini, di mana COVID-19 membuat gerak kita terbatas dan dibatasi? Semua yang akan kita lakukan tetap ada di dalam rumah. Sekalipun yang kita hadapi sekarang ini tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan. Melalui pembacaan kitab di pagi hari ini, kami kembali mengingatkan apa yang dikatakan penulis Ibrani kepada orang-orang Kristen Yahudi, yaitu tetaplah dalam pengakuan kita kepada Kristus sampai kepada kesudahannya. Yang kedua, tetap maju terus menuju kedewasaan iman. Yang ketiga, ingat bahwa Kristus lebih tinggi dari segalanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami kembali bersyukur karena Engkau memberikan firman-Mu untuk kami boleh pegang dalam perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah firman itu akan menuntun kami, sehingga kami tidak akan tersandung dalam bentuk apapun dalam kehidupan ini. Biarlah firman itu akan merajai kami, tumbuh kembang dalam hidup ini. Juga kami berdoa bagi runggun gereja GBKP Banjarmasin. Engkau berkati majelis jemaat, pertua, diaken, nora dan naras, dan emeritus, hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Semua pakai mereka dan berkati mereka beserta dengan keluarganya. Kami juga berdoa untuk pengurus kategorial Zaitun, Mamre, Muria, Permata, KKR. Engkau juga berkati Tuhan sehingga dalam pelayanan setiap pengurus kategorial senantiasa bersukacita menyatakan firman Tuhan bagi seluruh jemaat. Kami juga berdoa bagi pengurus PJJ dalam tugas dan panggilan yang mereka terima, terpuji Tuhan lewat keluarganya. Kami juga berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang ada di Runggun GBKP Banjarmasin. Engkau tutup bungkus mereka semua sehingga terhindar dari COVID-19. Engkau berkati sehingga sukacita mereka bertambah-tambah dan berkat-Mu boleh terima sepanjang hari ini dalam kehidupan mereka. Juga kami semua yang mendengar firman Tuhan Kau berkati sehingga sukacita senantiasa ada dalam hidup kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau lindungi dan jauhkan dari bencana alam dan bencana-bencana lainnya. Kami berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Indonesia Maju, kiranya Engkau juga menyertai apa yang upaya dan usaha yang pemimpin bangsa kami lakukan. Kau berkati menuju sehingga kami rakyat Indonesia dapat bahagia. Kami juga berdoa bagi tim medis, dokter, perawat, dan gugus depan untuk menanggulangi bencana COVID-19. Engkau berkati mereka semua. Juga kami berdoa khusus bagi saudara kekasih kami Diki Brahmana. Tuhan Kau berkati bersama dengan keluarganya, berikan kesehatan dan kemampuan sehingga ia dapat mempergunakan talenta yang Tuhan berikan, sehingga tetap dapat terlaksana sapaan teduh setiap pagi. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Salam sehat. Amin.